jagung kita, ambil cangkulmu, ambil pakulmu, kita bekerja tak jamu-jamu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Boleh tepuk tangan ibu. Dari lagu ciptaan Sari Jahnium atau bisa kita kenal dengan Ibu Sud, banyak sekali, bahkan sering kita dengar, kita nyanyikan bersama dengan anak-anak didik kita. Namun ibu-ibu, tanpa kita sadari bahwa lagu tersebut melambangkan filosofi, nilai-nilai, dinamika hidupnya pendidikan di Indonesia. Dalam menuntun kodrat dan laku pertumbuhan anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik bagaikan seorang petani. Peran anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang disemai dan ditanam di ladang yang telah disediakan. Bulir-bulir itu ditanam di tanah yang subur, mendapatkan pengairan, cahaya matahari. Meskipun bulir-bulir jagung itu tumbuh dari bibit yang kurang optimal, tetap akan tumbuh dengan baik dari perawatan dan perhatian oleh Pak Terangkai. Begitu sebaliknya, apabila bulir-bulir jagung disemai dari bibit-bibit yang berkualitas, bulir tersebut akan tumbuh namun kurang optimal karena ditanam di tanah yang gersang, kurangnya cahaya matahari, pengairan, serta tangan dingin dari Pak Tani. Sembari menanam jagung, Pak Tani pun bergumam, semoga jagung-jagungku akan tumbuh dengan baik. Jagung pun mendengar gumam dari Pak Tani. Oh, ternyata Pak Tani ingin aku tumbuh dengan baik, dengan kualitas dan kemampuanku masing-masing. Bapak Ibu, apakah ada yang mengerti apa ilustrasi dari jagung tersebut dan Pak Tani dalam percakapan? Nah, cerita tersebut melambangkan merdeka belajar, yakni kita harus menerapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi. Melalui ilustrasi Pak Tani yang menanam jagung, dapat kita korelasikan peran peserta didik dan peran pendidik sebagai implementasi merdeka belajar. Melalui cerita tersebut, Ki Hajar Dewantara membedakan kata pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah on the beach, bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan merupakan on finding, yaitu yang membekali anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, jagung mau bertanya lagi nih. Bu Fia, saya dari bulir-bulir jagung kelas 5 ingin bertanya, Bu, apa saja ya kemahiran yang harus saya dapatkan dalam merdeka belajar ini? Bapak Ibu, ada pertanyaan dari bulir-bulir jagung. Nah, ternyata banyak kemahiran serta banyak kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita, baik itu potensi, minat, bakat yang termasuk dalam kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selain itu terdapat 6 kemahiran C6C, yaitu critical thinking, creative thinking, character, citizenship, communication, and collaboration.
sehingga dari cerita sedikit ini dapat mengandung dan memberikan kesan bermakna dalam ringkasan sedikit terkait kurikulum merdeka. Diharapkan bibit-bibit unggul dari Indonesia dapat berkarakter Pancasila dan menyongsong Golden Age Indonesia. Dengan judul Aku Tidak Suka Sekolah. Ada seekor anak kucing yang tidak suka sekolah. Pagi itu, anak kucing sedang tertidur pulas di kamarnya. Jam sudah menunjukkan waktu untuk sekolah. Ibu kucing segera membangunkan anak kucing. Pintu pun diketok. Nak, waktunya bangun. Ayo bersiap ke sekolah. Ibu, aku masih ngantuk. Aku tidak mau sekolah. Aku tidak suka sekolah. Sang ibu terus berusaha untuk membangunkan anak kucing sampai dia mau bangun. Alhasil, anak kucing mau bangun. Akhirnya, dia mandi, memakai seragam, dan sarapan pagi. Setelah sarapan pagi, dia masih menunjukkan muka yang masam karena jengkel dengan ibunya. Setelah selesai sarapan, dia berpamitan dan bergegas untuk bersekolah. Di tengah perjalanan, dia masih menggerutu. Ibu, kenapa aku disuruh sekolah? Padahal aku tidak suka sekolah. Di seberang sana, dia melihat ada anak jerapah yang menari indah. Si anak kucing mendekati anak jerapah. Wah, indah sekali tarianmu, anak jerapah. Kamu kok bisa menari? Siapa yang mengajarimu menari? Terima kasih anak kucing. Dulu aku tidak bisa menari. Karena bersekolah, sekarang aku bisa menari. Aku suka menari. Jadi begitu ya. Dengan bersekolah, kita yang tidak tahu sekarang menjadi tahu. Terima kasih anak jerapah. Sekarang aku akan melanjutkan pergi ke sekolah. Dah. Anak kucing melanjutkan berangkat menuju sekolahnya. Di tengah perjalanan, dia mendengar ada suara yang indah, suara yang merdu sekali. Dia pun mendekati suara itu. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Wah, bagus sekali suara anak gajah. Siapa yang mengajarimu menyanyi? Oh, terima kasih anak kucing. Singkat cerita, dulu aku tidak tahu lagu. Aku tidak bisa menyanyi. Setelah aku bersekolah, ibu guru mengajariku menyanyi. Sekarang aku pandai menyanyi. Aku suka menyanyi. Jadi dengan bersekolah, kita yang tidak tahu menjadi tahu, kita yang belum bisa menjadi bisa. Aku pamit dulu ya Nak Gajah. Dah. Sesampainya di sekolah, anak kucing disambut oleh ibu guru. Bel sudah menunjukkan waktu masuk.
Anak-anak semua bergegas masuk ke kelas masing-masing, termasuk anak kucing. Ibu guru membuka pelajaran dengan wajah ceria, anak-anak pun senang. Ibu guru memulai dengan bercerita, dengan bermain, dengan berdoa, dan bersenang-senang sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, ibu guru tidak langsung, dia masih menerapkan anak-anak, menata anak-anak supaya dapat kondusif fokus pada hari itu. Tidak langsung menulis di buku. Anak-anak diajak membuat media dari bahan yang sudah disiapkan oleh ibu guru. Semua anak-anak senang, termasuk anak kucing. Oh, jadi dengan bersekolah itu hal yang menyenangkan, seru, dan belajar banyak hal. Aku pikir dulu dengan bersekolah itu hanya belajar di buku saja. Ternyata dengan bersekolah itu aku bisa belajar banyak hal yang bermanfaat. Mulai sekarang aku suka sekolah. Yeay! Kesimpulan dari cerita hari ini bahwa bersekolah itu kegiatannya sangat menyenangkan, sangat seru, dan banyak hal yang bisa kita mengeksplor kemampuan siswa itu sendiri.